Kita udah mau masuk di 2026 nih. Dan kalau kamu punya coffee shop, bakery, restoran kecil, atau sekedar bisnis minuman kekinian, kamu pasti kerasa banget nggak sih perubahan perilaku pelanggan belakangan ini? Yang datang malah makin picky, atau makin sadar kualitas, makin peduli dengan experience, dan jujur, makin gampang juga nggak sih pindah ke brand lain kalau mereka nemu yang lebih cocok? Makanya, hari ini aku bakal bahas 5 tren F&B terbesar di Indonesia yang akan diprediksikan terjadi di tahun 2026. Nah, tren yang aku bagikan kali ini sedang dibahas banget sama para pelaku F&B bisnis. Kalau kamu pengen bisnis kamu bukan cuma survive, tapi juga grow, kamu wajib paham 5 tren ini. Tonton videonya sampai selesai ya. Yang pertama, ada minuman kekinian yang mulai masuk fase quality upgrade. Tahu nggak sih, tren minuman kekinian itu nggak akan mati, tapi naik level. Maksudnya gimana sih? 2026 itu bukan zamannya minuman cuma manis atau gimmick seasonal doang. Di 2026, konsumen pengen yang pertama, rasa yang lebih clean, terus juga bahannya real food, bukan cuma sirup manis buatan, dan juga signature drink yang nggak akan bisa ditemukan di tempat lain. Kenapa sih ini bisa terjadi? Karena sekarang customer lebih sadar soal kesehatan dan juga value for money loh. Jadi, brand minuman yang bakal menang tahun depan adalah brand minuman yang punya identitas rasa, pakai bahan baku beneran, tapi tetap affordable. Kalau kamu punya bisnis minuman, sekarang waktu yang paling tepat untuk upgrade resep, cari karakter rasa yang unik, tapi tetap masuk nih ke selera lokal di Indonesia. Contoh penerapannya, yang pertama, kamu bisa upgrade pakai real fruit. Jadi nggak cuma sekedar sirup manis buatan, tapi pastikan juga kamu tetap pilih supplier yang harganya stabil. Yang kedua, bikin signature drink yang cuma outlet kamu punya nih. Misalnya, kopi gula aren tapi pakai jenis aren tertentu, atau minuman jeruk tapi pakai jeruk lokal premium. Yang ketiga, sediakan juga nih versi less sugar karena di zaman sekarang pelanggan makin aware dengan kesehatan nggak sih? Yang keempat, tambahkan minuman fungsional, misalkan collagen drink, mood booster latte, atau minuman dengan vitamin C atau antioksidan. Dengan kamu melakukan hal yang tadi, bisnis kamu akan lebih gampang dapat loyal customer yang mau repeat order, bukan cuma pembeli viral sesaat. Tren yang kedua, bakery dan pastry akan tetap ramai, tapi harus tetap relevan. Apa sih maksudnya? Bakery itu makin naik setiap tahunnya, mulai dari croissant, bomboloni, Japanese buns, itu semuanya masih berjalan loh sampai tahun depan. Tapi di 2026 bakal kedengeran kata kuncinya nih, diferensiasi. Nah, maksudnya kayak gimana nih? Di 2026 ini, pelanggan akan mulai nyari pastry yang kayak gini nih. Yang pertama, punya twist lokal, misalkan ada rasa pandan, terus gula aren, atau klepon. Terus yang kedua juga porsi yang pas buat daily treat, bukan makanan berat. Dan yang ketiga, punya harga yang masih sangat masuk akal. Yang paling ramai nanti adalah bakery yang bisa kasih produk simple, enak, dan punya cerita rasa di baliknya. Karena sekarang orang bukan cuma beli buat makanan, tapi kadang juga buat experience dan konten. Apa yang bisa kamu terapkan? Yang pertama, kamu bisa buat croissant dengan filling lokal, misalkan rasanya klepon krim, pandan custard, atau gula aren karamel. Yang kedua, kamu bisa jual ukuran mini pastry buat pelanggan yang mau ngemil, tapi nggak mau terlalu guilty nih makan makanan manis. Yang ketiga, kamu juga bisa menawarkan varian premium lokal dengan butter Eropa misalkan, tapi disandingkan dengan varian yang lebih affordable biar range harganya tetap ramah. Yang keempat, kamu juga bisa bikin menu minuman seasonal, misalkan minuman khusus Ramadan, Natal, atau Valentine untuk boosting sales lebih banyak. Nah, dengan kamu melakukan ini, kamu bakal punya pembeda nih dari bakery sebelah. Pelanggan jadi punya alasan yang kuat kenapa harus nyobain pastry di tempat kamu. Yang ketiga, coffee shop bergeser. Dari estetik, jadi punya identitas. Nah, ini menarik banget teman-teman. Era coffee shop yang estetik itu sebenarnya masih ada kok, tapi udah mulai lewat. Di 2026, pelanggan akan lebih pilih tempat yang punya vibe dan tujuan yang jelas. Misalkan nih, ada coffee shop yang emang terkenal untuk UFC, atau ada juga yang cozy atau nyaman untuk sekedar ngobrol dan nongkrong. Ada juga yang kuat storytelling roasting kopinya, atau ada juga yang fokus ke menu-menu specialty-nya. Dan menu kopi pun juga jadi berubah arah nih teman-teman di 2026. Jadi lebih balance, lebih clean,
less sugar, dan lebih fokus ke karakter bean-nya. Coffee shop yang cuma ngejar estetik, tapi nggak punya identitas, akan sulit bertahan nih di 2026. Karena pelanggan yang sekarang pengen brand tuh punya alasan kenapa kita harus ngopi di tempat itu. Nah, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa tentukan persona utama coffee shop kamu. Misalkan nih, coffee shopnya emang cocok untuk tempat kerja, atau untuk tempat ngobrol dan nongkrong, atau ternyata menunya nih punya specialty coffee khusus, atau sekedar tempat yang mengenalkan bahwa kita punya tempat yang cozy dan enak untuk ngabisin waktu yang lama. Selain itu, kamu juga bisa cocokkan nih interior dan playlist lagu dengan persona itu. Yang ketiga, tambahkan nih ritual khusus, misalkan ada greeting tertentu, atau ada free infused water, atau sekedar latte art sederhana tapi konsisten. Yang terakhir, kamu bisa buat 1-2 signature coffee yang mencerminkan identitas brand kamu, bukan sekedar kopi susu manis. Benefitnya, dengan kamu melakukan yang tadi, pelanggan bakal merasa coffee shop yang kamu punya itu punya karakter, bukan cuma sekedar tempat buat foto-foto. Tren yang keempat, ada gaya hidup sehat dan juga clean label. Gaya hidup yang sehat makin masuk ke kebiasaan, bukan cuma hype. Konsumen, terutama Gen Z dan milenial, itu udah mulai peduli nih soal gula lebih rendah, bahan yang lebih jelas, label yang lebih jujur, dan juga makanan atau minuman yang bisa dikonsumsi daily tanpa ngerasa bersalah. Makanya nih, di 2026 kita bakal lihat banyak banget pastry yang low sugar, minuman less sugar, terus juga real fruit topping, susu yang lebih clean, ataupun menu kecil tapi tetap sehat. Intinya, orang ingin makan enak tapi tetap mindful dan sehat. Nah, apa sih yang bisa kamu lakukan? Yang pertama, kamu bisa ngasih opsi less sugar untuk minuman atau makanan kamu. Yang kedua, kamu juga bisa pakai topping yang real fruit, misalkan alpukat, strawberry, atau mangga untuk minuman seasonal. Yang ketiga, untuk pastry nih, misalkan kamu buat opsi low sugar juga atau gluten light untuk pelanggan yang benar-benar aware sama kesehatan. Yang terakhir, kamu juga bisa jelaskan bahan yang kamu pakai secara transparan di menu ataupun di sosial media. Dengan kamu melakukan ini, brand kamu bakal lebih dipercaya, mudah masuk segmen yang lebih luas, termasuk orang yang sedang diet atau mindful eating. Nah, kita masuk ke tren yang terakhir, ada teknologi kasir dan sistem digital yang menjadi standar baru. Nah, ini adalah tren yang paling banyak diomongin sama para owner F&B, yaitu digitalisasi operasional. Di tahun 2026, bisnis F&B itu udah nggak lagi ngandelin cara manual. Kenapa? Karena, yang pertama, biaya bahan baku makin naik. Kamu butuh data akurat untuk kontrol margin. Yang kedua, persaingan juga makin banyak. Kamu harus ngerti nih, mana menu yang paling cuan dan mana yang emang cuma ramai sesaat doang. Yang ketiga, pelanggan makin males antri. Mereka prefer scan QR menu daripada ngantri panjang. Yang keempat, owner makin sibuk nggak sih? Butuh banget laporan otomatis, bukan cuma nunggu staff store laporan di akhir hari. Dan inilah kenapa teknologi kasir bakal jadi tren besar di 2026. Bukan sekedar mesin kasir, tapi sistem yang bantu pemilik F&B mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Nah, biar kamu gak ketinggalan tren ini, apa sih yang harus kamu lakukan? Yang pertama, kamu bisa ganti menu fisik dengan QR menu supaya order lebih cepat dan staff gak kewalahan saat jam rame. Yang kedua, gunakan laporan otomatis untuk tahu nih menu mana yang paling cuan atau best seller, jam ramai, hingga performa cabang. Yang ketiga, pakai stok otomatis untuk menghindari kehabisan bahan saat jam sibuk. Yang keempat, gunakan riwayat pembelian untuk bikin promo yang lebih relevan ke pelanggan. Nah, dengan kamu menerapkan teknologi kasir di bisnis kamu, itu akan bantu operasional lebih efisien, menghemat waktu owner dan staff, dan juga bikin keputusan bisnis lebih cepat dan tepat. Nah, ngomong-ngomongin soal teknologi kasir nih, kalau kamu belum pakai sistem digital, menurutku kamu wajib banget lihat aplikasi kasir Tantri. Yang bikin Tantri beda dari kasir biasa, ada 2 fitur yang kerasa banget nih manfaatnya untuk F&B owner. Yang pertama, QR menu. Pelanggan cukup scan, pilih menu, dan bayar sendiri dari meja. Nggak perlu tuh antri-antri lagi. Nah, dengan kamu menerapkan QR menu ini, tentu yang pertama antrian akan berkurang, staff lebih fokus ke pelayanan, pesanan lebih akurat, dan check out juga jauh lebih cepat. Dan buat coffee shop dan minuman kekinian, QR menu ini bakal kerasa banget ngurangin bottleneck di jam rame. Yang kedua, ada laporan penjualan dan juga insight nih. Ini nih fitur yang paling penting. Tantri bakal kasih kamu info seputar misalkan menu paling laku, terus jam paling rame, repeat order, analisa profit per menu, dan tren penjualan harian ataupun mingguan. Dengan data kayak gini nih, kamu bisa bikin strategi menu mana nih yang harus di-push, kapan waktu terbaik untuk promo,
kapan harus tambah staff. Bahkan kamu juga bisa lihat peluang nih, kira-kira bisa nggak sih kita buka cabang baru? Nah, buat bisnis F&B di 2026, insight kayak gini tuh penting banget dan nggak boleh dilewatkan. Nah, jadi itu 5 tren F&B terbesar yang bakal ngebentuk industri kita di tahun 2026. Mulai dari kualitas minuman yang naik kelas, pastry yang makin beragam, dan coffee shop yang punya identitas jelas, sampai lifestyle sehat. Dan tentu aja, digitalisasi operasional yang bakal jadi fondasi bisnis F&B modern. Semoga di 2026 akan jadi tahun kamu untuk naik level ya, dan bisa jadi brand yang bukan cuma rame, tapi juga kuat dan bertahan lama. Oke, segitu aja di video kali ini. Kalau kamu tertarik pakai aplikasi Kasir Tantri, jangan lupa klik link di bawah ini untuk info selengkapnya ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe biar gak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!